Khusus di bulan Rajab, istighfar yang biasa kita baca tinggalin. Astagfirullahaladzim tinggalin, liwali daya tinggalin, ganti dengan istighfar agung di bulan Rajab. Apa itu? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa kesalahanku, warhamni sayangi aku, wa tub alayya, terima tobatku. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah malam hari ini, walaupun hujan. Ini baju saya lepek nih, cuman karena hitam jadi nggak kelihatan. Makanya saya selalu pakai hitam, karena kalau basah nggak kelihatan. Ya, hujannya gede banget Citayam. Dari pagi ke pagi, masya Allah, berkah luar biasa, rahmat Allah turunkan. Oleh karena itu kita berharap kita masuk di dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan, Allah curahkan, Allah anugerahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di mushola, di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah, namanya talabul ilmi. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya, para sahabatnya, pengikut yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang memasuki tanggal 17 Rajab, pertengahan di bulan Rajab. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika memasuki bulan Rajab, apa yang pertama kita lakuin? Baca doa, bersyukur, minta keberkahan di bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab ini, di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Itu yang harus kita baca. Berarti kita bersyukur Allah turunkan bulan Rajab. Biasanya kalau orang mengalami bulan Rajab, insya Allah sampai di Ramadan. Biasanya, ya. Kalau orang mengalami bulan Rajab, insya Allah umurnya sampai di Ramadan. Tapi kalau orang udah nyampe di Ramadan, belum tentu sampai di Ramadan yang akan datang, karena masih lama, setahun lagi. Makanya kita minta supaya umur kita sampai di Ramadan. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita saum, puasa di bulan Rajab minimal 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Berapa pahala yang kita dapatkan? 2 tahun kerja 3 hari digaji 2 tahun. Enak tenan. Kerjanya cuma 3 hari, full dapat gaji 2 tahun. Mana ada, Pak? Ada nggak kerja di dunia kayak begitu? Nggak ada, kecuali kerja sama Allah. Makanya kalau kita mau kerja sama Allah, jangan sama orang. Ente capek badan kerja sama orang, berangkat pagi pulang sore, nyari apa? Nyari fulus. Lahiriahnya capek, berkeringat, kena angin, pulang dikerokin, gak mempan juga, jatuh sakit berminggu-minggu. Kenapa? Nyari fulus. Yang capek badan, bahkan kadang-kadang hati juga capek. Kenapa? Bisnisnya gak berhasil, akhirnya mengkel. Itu yang bikin capek, itu yang bikin sakit. Kalau kita bebaskan, Faidah jam tawakal Allah. Kalau kita telah berniat segala sesuatu, melakukan sebuah rencana, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Bukan kita yang kuasa, Allah yang kuasa.
plong, badan kita sehat, badan kita seger. Kebanyakan orang mengkel, kenapa? Kerjanya sampai ke hati. Wah, udah capek kemana-mana, gagal lagi, gagal maning. Padahal usahanya udah maksimal, perasaannya dia lupa tidak dipasrahkan kepada Allah. Makanya yang paling enak kerja sama Allah. Enak banget dah. Berangkat dari Citayam hujan-hujanan, lepek badan. Dapat teh tawar, anget, hilang tuh langsung. Anginnya hilang. Ya. Di kantong udah dapat rezeki. Temu orang ngasih duit. Coba. Lihat orang ketemu doang sama kita. Nih kita juga kerja kagak sama dia. Sampai begitunya, Pak. Kalau kita kerja sama Allah. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar. Khusus di bulan Rajab, istighfar yang biasa kita baca tinggalin. Astagfirullahaladzim tinggalin, liwali daya tinggalin, ganti dengan istighfar agung di bulan Rajab. Apa itu? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa kesalahanku, warhamni sayangi aku, wa tub alayya, terima tobatku. Ya Allah. Minimal 70 kali. Saya tahdusan binikmah sehari semalam 1000. 313. Paling dikit 300. Nggak nyampe 15 menit. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Seluruh dosa kesalahan jasmani dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ada 3 elemen dibentuk. Jasmani, rohani, rohati. Semuanya punya roh. Jasmani ada rohnya. Rohani apalagi? Rohati. Semuanya perlu dibilas, perlu disabun, perlu dirinso, perlu dibersihkan supaya kinclong dan bening. Karena ketika manusia lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, manusia lahir tanpa membawa dosa, bersih, bening, kinclong. Maka ketika kita kembali kepada Allah yang punya kita, harusnya kembali bening, kembali bersih, kembali kinclong. Bapak nitipin mobil sama orang, udah dicuci, udah disikat, udah disampo, bersih. Begitu bapak mau ngambil titipan bapak, wah ya Robi, dekil, lumpur. Emosi nggak kita ini? Emosi, Pak. Mobil saya diapain, Pak? Saya nitipin cuma sebulan doang, sampai sebegininya. Emang bapak nggak rawat? Nggak sempet, Pak. Dasar lo. Logika. Kita aja marah, apalagi Allah. Makanya begitu pulang ke hadirat Allah, almarhum almarhumah belepotan penuh dengan noda, lumpur, dosa, tidak segen-segen Allah. Lo dikasih kepercayaan lo ya, bukannya dirawat lo umur, bukan dirawat tuh ruh, bukan dirawat tuh hati. Udah Allah, sini Mas, panggil malaikat jabaniyah, tolong cuci ini, lempar ke neraka, digodok, dibilas. Salah siapa? Allah berikan air pencuci, Allah berikan sabun, nggak pernah kita bersihin. Khusus di bulan Rajab, sabun pembersihnya beda. Kenapa? Karena ada sesuatu. Ketika pembersihnya beda, Allah menginginkan badan kita, jasmani kita kinclong bersih,
karena akan diberikan sesuatu yang mahal, yang berharga, yang mewah, namanya Ramadan. Ramadan itu barang mahal, barang berharga yang hanya akan diberikan kepada orang yang bersih. Makanya Ramadan disebut dengan bulan yang suci. Cuman orang suci yang bisa menikmati Ramadan. Cuman orang suci yang harus sukses di bulan Ramadan. Dan dia pasti sukses. Makanya 3 bulan prosesnya. Dari bulan Rajab saum. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab selama 1 bulan full, maka Allah berikan pahala 700 tahun. Halo? Halo? Ibu yang nyender, dengar? 700 tahun coy. Umur siapa? Bapak ada Pak 700 tahun sini Pak? 100 tahun ada nggak? Nggak ada. 70 tahun saja kita udah, Masya Allah, udah serba salah dah. Jalan udah pakai tongkat, tongkatnya jalan duluan. Orangnya belakangan ngikutin tongkat. Udah nggak bisa kita 70 tahun aja. Ini kita mendapatkan pahala dengan melaksanakan saum di bulan Rajab full selama 1 bulan. Dan ini tidak pernah ditinggal oleh baginda Rasulullah SAW, mendapatkan pahala 700 tahun ibadah kepada Allah. Subhanallah. Kita sia-siain. Belum tentu tahun depan masih hidup. Jangankan tahun depan, sekarang belum tentu sampai jam 7 umur kita. Kita buang-buang tuh kesempatan. Padahal saya lihatin dari muka-mukanya pengangguran, nggak ada yang bisnis, banyakkan di rumah. Ayo dong, kerja sama Allah biar dapat gaji bulanannya. Yang paling dahsyat, yang paling hebat yang ada di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiburan, hadiah dari Allah, pelesiran, traveling, jalan-jalan tuh Rasulullah tamasya. Cuman Rasul tamasanya bukan ke Ancol, bukan ke Taman Mini, langsung ke sorga. Hebat kan tuh. Kenapa? Taman Mini nggak ada apa-apanya. Rasulullah mungkin lihat Taman Mini sedihnya nggak bakal hilang. Rasulullah lihat Ancol sedihnya nggak bakal hilang. Tapi begitu lihat surga, begitu lihat arah singgasananya Allah, terhibur Rasulullah, lupa akan kesedihannya. Karena ketika Isra dan Mi'raj disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan setelah ditinggal wafat oleh paman dan istri tercinta berturut-turut. Dihibur sama Allah. Hiburannya jalan-jalan, tamasya, ngelihat surga. Masya Allah. Ngelihat neraka. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat seseorang yang badannya penuh dengan cahaya. Bertanya Nabi kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu? Apakah dia malaikat?" "Oh, bukan." "Lalu, apakah dia seorang nabi?" "Bukan." "Lalu, apakah dia seorang wali? Sahabatku?" "Bukan ya Rasulullah." "Lalu siapa itu?" "Umatmu, orang biasa ya Rasulullah." "Kok dia memiliki kedudukan yang hebat? Ada di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, badannya bertabur cahaya. Apa amaliyahnya?" "Itulah orang yang senantiasa sabbahan mubakiran bukratan wa asila, berzikir, berwirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tubuhnya dipenuhi dengan cahaya aurat, cahaya zikir, cahaya wirid."
Di mana tempatnya? Di arasnya Allah. Ahli zikir tuh Pak, hidupnya dicukupi, rumah tangganya ditenangkan, dinyamankan, sakinah mawaddah warahmah, anaknya sehat, tumbuh soleh dan salehah, adem. Omikron bodoh amat, emang gue pikirin begini aja. Orang susah dia kagak, bahkan dia bisa membantu tetangga kiri kanan. Gak ada orang yang kerja sama Allah susah hidupnya Pak, gak ada. Dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kok kita nggak mau? Hah? Kita malah capek badan kita. Walillahil asmaul husna. Nih Allah yang ngomong ya. Saya nyampein doang. Bagi Allah itu ada nama-nama terbaik. Berapa? Yang tercatat 99. Sebetulnya Allah punya nama hampir 3000. 3000 nama. Yang tercatat Asmaul Husna hanya 99. Fad'uhu, Allah yang nyuruh. Maka berdoalah kamu dengannya, dengan Asmaul Husna. Allah yang nyuruh. Kalau kita mau sesuatu pakai Asmaul Husna. Saya cerita nih, bukan buat riak, bukan buat sombong, bukan. Kejadiannya baru kemarin. Salah satu jamaah saya namanya Bu Eeng, namanya Hoeria, panggilannya Bu Eeng, rumahnya di Jalan Saharjo sini. Dia punya anak namanya Hakim. Beli mobil R3 7172 nomornya. Direntalin, ditipu sama orang. Ngakunya orang anggota DPRD Bekasi. Ada KTP-nya, ada. Namanya Muhammad Asegaf. Yang nyolong mobilnya namanya, yang nipunya Muhammad Asegaf. Kirim WA-nya ke saya, fotonya ke saya, kirim. Ditipu dia. Dan ternyata nih orang memang tukang nipu. Jadi dia sewa rental, kemudian dijual. Nangis nih anaknya. Disewa mobil 3 bulan, ternyata udah 3 bulan setengah tuh mobil kagak dipulangin. Ditipu. Karena ibunya Ibu Khairiyah itu, panggilannya Bu Eeng, murid saya, pengajian di Datul Muta'alimin, setiap hari Rebo jam 2 saya ngajar sampai jam 4 Asar. Ngadu sama saya, Ustadz tolongin saya, anak saya nangis terus. Kenapa? Mobil kesayangannya dia ditipu orang. Emang kenapa Bu? Direntalin, ternyata ditipu, kagak dibalikin. Janjinya 3 bulan, ini udah 3 bulan setengah. Ternyata dicari-cari nih orang, ternyata penipu. Dia bukan bekas anggota DPRD, tapi dipecat karena kasus penipuan. Nangis dia. Saya balas WA-nya dia. Insya Allah saya bantu, nanti saya tirakatin. Kirim foto orang yang nipu, kirim mobilnya, foto mobilnya. Nama anak ibu lengkapnya siapa? BIN-nya siapa? Kalau saya ngerjain sesuatu, saya nggak seperti ngedorong mobil mogok yang nggak ada supirnya. Repot kita sampai mejen. Kalau dorong mobil mogok ada supirnya enak kan? Ibu amalkan wirid gan ya raji'u ya raji'u ya raji'u setiap sholat 100 kali. Apa artinya ya raji'u? Yang maha mengembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya raji'u, yang maha mengembalikan. Kemudian baca ya jami'an nas liyaumil la raiba fih ijma' alayya dhallati. Balikin mobil saya ya Allah. Gak nyampe 3 hari mobilnya balik. Dapat saya gopek, dikasih 500.000. Gak nyampe 3 hari itu, 3 bulan setengah mobil hilang. Lihat Asmaul Husna, lihat hebatnya Allah.
kita panggil ya raji'u ya raji'u ya raji'u ya raji'u 100 kali setiap sholat. Kemudian baca lagi ya jami'an nas liyaumil la raiba fi ijma' alayya dhallati, dibaca 119 kali. Balik tuh mobil. Hebat Allah ya. Ustaz ke rumah, iya. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Ya bukan saya yang ngerjain Bu, kan ibu yang ngerjain. Saya mah dorong doang. Dibalikin sama Allah tuh mobil, tanpa lecet, tanpa cacat. Nomornya masih 7172, nggak berubah. Berarti mobil dia bener. Tuh hebatnya Asmaul Husna. Yang penting di situ kita yakin nggak dengan apa yang kita wiridin, yakin nggak dengan apa yang kita baca. Kebanyakan kita nggak camling, mulut ngomong, hati mungkir, hatinya nggak nyambung. Yang kedua, kita harus tahu adab syaratnya berdoa. Ketika kita mau ngewirid, buka dulu dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita mau ngewirid apa nih? Minta apa kita? Minta rezeki. Panggil ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak. Yang maha membuka. Membukakan apa? Yang maha memberi rezeki. Buka dulu dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyak dosa kita. Kita akuin kita belepotan noda, kesalahan. Kembalikan keislaman kita. Mungkin banyak ucapan etikot kita yang keluar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Baru niat. Niat di sini, di hati bukan di mulut. Ini lafaz namanya. Niat di sini. Ya Allah, saya berniat membaca asmamu. Apa yang mau kita baca? Ya Fattahu ya Razak, agar engkau kabulkan hajatku ya Allah. Engkau berikan kepadaku rizki yang barokah lagi melimpah. Langsung. Ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak. Mau 1000, 1000. Mau 2000, 2000. Rasain seminggu. Sab'ina ayyauman. Seminggu aja, nggak usah lama-lama, rasain. Bisnis hancur, pengen usaha maju, baca ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif. Habis subuh baca, habis maghrib 129 sesuai dengan asmanya. Sama, buka dulu dengan istighfar, buka dulu dengan syahadat, buka dulu dengan sholawat. Niat dulu. Ya Allah, aku berniat membaca asmamu ya Latif agar engkau kabulkan hajatku. Apa hajatnya? Supaya diberikan lagi peluang bisnis, supaya ada lagi tender masuk. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kalau kita ngewirid asma, ujungnya harus dibaca ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu. Bukan ya Latif, ya Latif, ya Latif, bukan. Ya Fattahu ya Rajaku, ya Fattahu ya Razaku. Ujungnya dibaca. Selesai 129, baca Allahu Latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz 7 kali. Tutup dengan doa. Nah, doanya masih saya rahasiain itu. Pak Diding belum saya kasih juga itu. Tapi belum dikasih aja doanya. Tanya. Langsung hari itu juga Allah kirimkan peluang bisnis kepada kita. Kalau kita ada modal, udah kaya raya tuh Pak Diding sekarang. 5.000 orang butuh catering, bayangin aja. Luar biasa. Ini senjata Pak. Asmaul Husna itu kalau diibaratkan alat, Bapak butuh apa? Butuh martil buat ngegetok. Bapak perlu pisau buat motong. Ada semua di situ.
Bapak maunya apa? Kita kok umat Islam bingung banget cari senjata. Allah deh kasih satu gudang itu senjata, 99 senjata. Apa yang mau kita mau? Kita sakit nggak sembuh-sembuh. Apa yang kita baca? Ya Syafi'u, ya Syafi'u, ya Syafi'. Wahai Zat yang Maha menyembuhkan. Tiupin di air, minum. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru masmi sayun fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Tiup. Minum. Sembuh. Islam ini hebat kok. Saya diundang ke FIK Pantai Indah Kapuk. Dia mendirikan wihara terbesar se-Asia Tenggara. Siapa yang baca doa? Saya, Ustadz. Biksunya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada dadunya di palanya. Balak 6 tuh paling tinggi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo Pak, silakan Pak. Udah Pak Ustadz kan saya undang Pak Ustadz. Pak Ustadz diundang itu untuk baca doa. Coba bayangin. Orang di luar Islam pun percaya dan yakin dengan Ustadz, dengan Kiai, dengan Islam. Kok kita nggak yakin dengan Islam? Ininya taikin dong, jangan 20%, 30, 40, 50, kalau perlu 70%. Keyakinan kita kepada, kalau perlu 100%, tumbuhkan keyakinan bahwa apa yang saya baca ini qabul, wujud. Saya lagi wujudin uang nih Pak, kalau Bapak mau tahu. Namanya ismu tabdil. Itu untuk mewujudkan uang. Bacanya kalimat kosam kita baca. Cuman puasanya 21 hari. Puasanya 21 hari. Gampang hidup ini, mudah. Apa yang bikin susah? Ini rezeki 100.000 aja ya Allah, ya Rabbi Tuhan. Pengen uang 100.000. Pinjem sana, pinjem sini, minjem aja kagak dikasih. Udah minjem, masih kagak dikasih juga. Astagfirullahaladzim. Susah amat hidup ya. Begini udah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Badar, itu peperangan yang menentukan ada atau tidaknya agama ini, ada atau tidaknya Islam itu ditentukan dengan perang Badar. Kalau seandainya ketika perang Badar itu kalah Islam, pasukan Rasulullah kalah, Islam tidak akan ada di permukaan langit bumi ini. Sedangkan pasukan musyrikin itu di atas 1.000, pasukan Rasulullah hanya 313. Kalau dari segi jumlah, kuantitas kalah. Apa iya 1.000 lawan 300 menang 300? Nggak mungkin, 1 lawan 3. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia ambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah hajat khusus. Ini perlu kita tiru. Kalau kita punya sesuatu yang jelimet, susah, ribet, lakukan dong kayak Rasulullah itu saat-saat genting. Ini hutang jatuh tempo ini, tinggal 5 hari lagi, hutangnya ratusan juta, genting, susah, minjem sama orang belum tentu dapat, minjem sama bos nggak mungkin dikasih, minjem sama orang tua miskin, belangsak, ada apa lagi? Begini datang ke Allah yang Maha Kaya, ambil air wudhu, sholat sunnah mutlak, waktunya bukan malam. Ini bedanya. Waktunya ada di duha. Namanya waktu duha, sholat sunnah hajat khusus, bukan sholat duha. Dua rakaat.
2 rakaat itu ada 4 sujud kan? 1 rakaat kan 2 sujud. Setiap sujudnya baca ya hayyu ya qayyum 250 kali. Setiap sujudnya baca ya hayyu ya qayyum 250 kali. Botak-botak loh. Hah? Jatuh tempo Pak, utang 200 juta. Minjem ke orang nggak mungkin dapat. Botak biarin. Orang himmahnya bangkit, orang kalau lagi terdesak begitu. Semangatnya, biarin deh sampai bilang apa? Ada yang punya pistol nggak? Sini biar gue ngerampok deh, biarin, nggak apa-apa. Yang penting utang ini kebayar. Sampai dia mau jual nyawanya, bayangin. Ngelakuin kejahatan, ngerampok, ngebunuh. Yang penting bisa duit, dapat duit 200 juta. Ini nggak usah ngejual nyawa. Cuman meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Setiap sujudnya 250 kali baca. Paling keloyongan gini, miring-miring. Ini udah berapa ya? Lagi begini sambil ngitung. Bingung loh. Iya, bingung itu. Kalau bisa kita lalui tenggang tempo 5 hari tadi, wujud 200 juta itu. Tuh keajaibannya sholat, keajaibannya asma. Orang-orang tua dulu kan suka bikin jimat ya. Saya dulu di kampung dikasih jimat tuh. Nih lu pakai, sono, insya Allah lu kebal. Bener kebal kita, gempan dibacok. Namanya wifik, kalau orang bilang sekarang wafak atau jimat isim. Itu siapa yang bikin? Kiai, ulama. Kitabnya ada. Kitab tuntunannya ada. Karangan siapa ya? Karangan waliullah. Islam ini luar biasa, komplit, mau apa aja. Tinggal kitanya mau atau enggak. Kok hidup susah amat, nyari 50.000 aja dari pagi sampai sore nggak nemu-nemu. Emang gak ada yang buang. Tapi kalau kita baca malamnya, selesai sholat hajat, selesai sholat tahajud, sholat hajat 2 rakaat. Kemudian kita baca ya mu'idu 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 ya mu'id. Itu 1000 kali kita baca ya mu'id. Orang yang kembali ya mu'id. Ya mu'id. Kemudian kita baca ya baitun ya jaitun ya ilun 33 kali. Ya baitun ya jaitun ya ilun ya baitun ya jaitun ya ilun 33 kali. Jalan dari Citayam sampai Jakarta pasti nemu duit. Saya dari rumah mau ke warung, padahal cuma 100 meter tuh rumah saya ke warung. Pagi-pagi jam 6 saya habis ngewirid. Malamnya saya baca ya mu'idu ya mu'idu ya mu'id, kan sampai setengah jam 1000 kali. Ya baitun ya jaitun ya ilun 33 baca. Pagi-pagi gas habis, saya mau beli gas. Di jalan duit glual-kual kayak monopoli, diinget pakai karet. Ini duit beneran apa bukan ya? Begitu saya ambil 600.000. Dari rumah ke warung jam 6 pagi nemu duit 600.000. Masya Allah. Saya masukin aja kantong, saya taruh di inian. Kali ada yang nyariin, sampai siang nggak ada yang nyariin, gue belanjain. Coba. Allah tuh nggak ngerti deh, saya kadang-kadang suka aneh hidup ini. Luar biasa. Kalau pengen nemu duit di jalan itu amalannya. Temen saya Pak, 1 tas Pak, 1 tas dia nemu. Temen saya itu. Tad, iseng-iseng dong Tad, kasih gua amalan. Amalan apaan? Biar gue nemuin duit.
Lu mau nih, lu amalin tuh ntar malam. Diamalin kali sama dia. Dikirimin WA-nya fotonya. Tad, gue minum duit nih. Lu gile lu. Begitu dibuka sama dia tuh, ya Allah, ratusan ribu, 50-an ribu, Pak. Satu tas. Tad, nih gue apain, Tad? Bawa ke gue. Gue bagikan, gue yang ngasih amalannya. Dia bawa ke saya, Pak. Masya Allah. Makan-makan dulu kita di sini nih. Di mana namanya itu? Bebek Selamat. Bebek udah dipotong masih selamat aja. Bebek muda selamat habis 300.000. Tadi kita berdua aja tadi yang tahu. Iya, emang yang kita nggak tahu. Yang lain tadi pinta loh sama orang. Bagi-bagi. Hampir 15 juta, Pak. Bayangin. Nemu duit 15 juta. Tad gimana nih, Tad? Kita mau umumin di mana? Mau kita umumin? Masa kita bawa ke Nurul Dakwah? Nggak mungkin. Nemunya di mana? Masa dibawa ke Nurul Dakwah? Tuh, Pak, iseng doang. Kalau Bapak mau iseng, coba aja ntar malam. Jalan ke warung Mas Min, di depan nemu duit. Tahu Pak Asep yang jatuh. Buat gajian tukang. Duit mana nih? Wah, luar biasa, ajaib dia, pokoknya Asma ini ajaib. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, dengan adanya pelajaran Isra dan Mi'raj, Allah sendiri yang berkata sama kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sesuatu, minta tolong dong kepada aku. Caranya bagaimana ya Allah? Ya sholat. Kamu mau minta tolong kepada aku supaya kamu ditolong oleh aku, bagaimana caranya? Apakah bakar dupa, bakar menyan Arab, menyan Jawa, buhur? Allah nggak perlu itu. Yang perlu itu jin. Allah cukup dengan datang berwudu, suci dari hadas kecil dan besar, sholat. Sholatnya sholat minta tolong. Baru dengar kan? Bagaimana sholat minta tolong? Au. Tolong. Tolong, tolong. Tolong. Namanya sholat minta tolong, isinya tolong-tolong. Tuh Allah yang nyuruh sama kita. Kalau kamu mau ditolong, maka sholatlah. Sholatnya namanya sholat minta tolong. Bagaimana cara sholatnya? Sholatnya sama. Niat sholatnya sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Allah, begitu nyebut Allah, visualkan tuh Allah, masuk seluruhnya kekuatan ke dalam diri kita. Allah hirup. Begitu Allah hirup, masukin semua ke dada kita nih. Hu akbar, tekan di sini. Tahan minimal 15 hitungan, pasti berkeringat. Tuh kalau mau tahu kekuatan Allah. Coba habis gitu coba bacok, mempan nggak? Nggak mempan. Ada kekuatan Allah. Baca seperti biasa, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus selesai baca Fatihah. Sebelum nyampe di sana dulu, wudunya benerin dulu. Wudunya benerin dulu. Begitu kita niat wudu, nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Begitu basuhan di muka, apa yang kita baca? Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang ada di wajahku ya Allah. Nyampe di tangan, ampuni ya Allah dosa-dosa yang ada di tanganku.
Ampuni dosa-dosa yang ada di tangan kiriku, ampuni dosa-dosa yang ada di kepalaku, rambutku, di telingaku, ampuni dosa-dosa yang ada di kaki kananku, ampuni dosa-dosa yang ada di kaki kiriku. Selesai, baca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minat mutatahhirin wa ij'alni min ibadika shalihin. Baca surah Al-Qadar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali. Selesai, masuk di ruang sholat. Begitu kita mau melangkahkan kaki menuju sejadah, langkahkan kaki kanan. Awas ketuker. Masuk kaki kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya malaikat sholat sunnah. Nih sholat sunnah minta tolong namanya. Udah mulai kita berhadapan dengan Allah. Niat, visualkan Allah. Tarik dulu napas. Allah bainal udunain, di antara 2 kuping. Ku akbar. Penuh di dada kita dengan asma Allah. Kalau orangnya udah kasap nih, cahaya nih, teken di antara pusar dan dada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hati ngomong, ya Allah, Engkau yang maha pengasih, maha penyayang, berikanlah kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah nanya, Mada tas'al ya ibad, apa yang kau minta wahai hambaku? Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Tolong aku ya Allah. Makanya disebut sholat minta tolong, karena di situ kita minta tolong. Tolong aku ya Allah. Yang ngomong hati. Jatuh tempo tanggal 5 nih ya Allah, saya butuh uang 200 juta nih ya Allah. Tolong ya Allah, hanya Engkau tempat aku meminta tolong ya Allah. Tidak ada lagi yang bisa menolong aku selain Engkau ya Allah. Curahkan di situ. Terusin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum amin, ulangi lagi tadi yang minta tolongnya. Sebelum amin, ulangi tadi yang minta tolongnya tuh. Waladdallin. Masih dalam hati, ya Allah, tolong saya ya Allah. Tanggal 5 jatuh tempo, saya harus mengembalikan uang 200 juta. Hanya kepada Engkau ya Allah aku meminta. Tidak ada satupun yang bisa menolong aku selain Engkau ya Allah. Amin. Apa artinya? Amin apa artinya? Kabulkan ya Allah. Tuh setiap rakaat bacanya itu. Setiap Fatihah bacanya itu. Begitu sujud, selesai membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, langsung Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Sambil begini kan bisa tuh. Sambil begini nih. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau saya begini, berarti 1. Ini 15. 2, 30, 45. Ini 75 kan? 90. Tambah 10, 100. Caranya begitu. Yang ini satunya, yang ini hitungnya. Tuh, begini tuh. Tuh. Ini kena aja begini. Bisa insya Allah 250 kali. Sesuai dengan jatuh tempo 5 hari, Allah wujudin tuh uang. Caranya Allah yang punya kerjaan, bukan kita. Udah banyak Pak yang minta tolong ke rumah ke saya seperti itu. Udah diamalkan, udah wujud. Saya berani ngomong. Udah banyak fakta. Jadi saya ngomong bukan ngecap. Bukan 1 orang 2 orang, udah wujudin.
Dia udah gelabegan, udah susah nyari tolong ke siapa. Sampai dari Kuningan datang ke rumah ke Citayam. Hari Rebo, malam Rebo dia telepon, saya lagi ngajar. Hari Rebo dia datang, saya ngajar, nggak ketemu. Akhirnya dia nginep di Citayam cari temen. Kemisnya baru ketemu sama saya jam 9. Saya jemput di stasiun Citayam. Saya dari Kuningan, Ustaz, nginep 1 malam. Bayangin, Kuningan Cirebon, pengen ketemu saya. Cuman minta 1 ijazah. Bapak cari dah kiai yang bisa ngebuka rahasia-rahasia agama. Cari kalau ketemu zaman sekarang. Gak ada apa, Ustaz kiai sekarang syariat semua, kiai luar semua. Baca Qurannya hebat-hebat, tapi dia nggak ngerti di Al-Quran itu ada apa. Hebat-hebat mereka. Ceramahnya wow, luar biasa, menggelegar, hebat. Tapi dia nggak bisa mengeluarkan solusi dari kesusahan, kesulitan hidup, nggak bisa. Kalau sama saya mau bukti, datang ke Citayam seminggu di rumah saya. Ayo kita buktiin, kita wujudin. Apa yang mau kita wujudin? Kalau saya tantang orangnya. Lu nggak percaya, lu datang ke Citayam. Wasang rawot kita namanya. Kita wujudin. Pulang bawa tas sudah. Bawa tas doang. Mau pakaian kotor. Nah, seminggu di rumah saya. Dijamin makan. Nggak usah khawatir. Iya. Orang dulu nginep di rumah kiai berbulan-bulan. Cuman pengen ngambil ijazah kan. Orang Cina datang ke kiai di Madura. Bayangin di Madura saking cuman pengen dapat ijazah. Apa yang diijazahin sama kiai Bangkalan? Cuman bismillah. Lu baca tuh bismillah, lu pasti sukses. Orang Cina nggak bisa baca bismillah. Bisanya bismillah, 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 bismillah. 3 bulan datang lagi ke kiai bawa tas koper. Nih kiai tuh, uang buat kiai. Sukses. Wah, sukses kiai. Saya udah bisa bangun pabrik lagi. Tuh, orang Cina nggak bisa baca bismillah, bacanya wismillah. Oh, kita orang Islam yang fasih nggak yakin dengan bismillah. Tata caranya saya tuntun, saya bimbing, saya ijazahin supaya qabul. Datang ke Citayam dong. Silaturahim, saya nggak minta apa-apa. Bapak mengamalkan ilmu yang saya keluarkan, yang saya berikan, itu sebuah penghargaan buat saya. Kenapa? Karena doa dari Bapak itu mengalir pahalanya buat saya. Bapak jadi orang hebat, sukses karena saya, berkat doa saya. Siapa yang beruntung pahalanya? Saya. Bapak boleh lupa sama saya, nggak apa-apa. Yang penting Bapak sukses, tuh begitu saya. Banyak orang yang lupa sama guru, begitu dibimbing sama gurunya. Banyak. Guru marah? Enggak, paling nyumpahin. Gue sumpahin loh. Udah gue tolong lu lupa, gue sumpahin. Ya, yeah. Tolong diamalin. Ustaz, saya pengen nih ijazah sholat minta tolong. Tolong catatannya. Ya ke rumah, saya nggak bawa pulpen ke sini. Saya nggak bawa kertas. Di rumah catatannya di rumah. Itu Rasulullah, Pak, begitu selesai sholat 2 rakaat, Allah langsung turunkan 5.000 malaikat baca Al-Quran. Kam min fi'atin golabat fi'atan kasiratan. Golongan sedikit mengalahkan golongan yang banyak. Gara-gara apa? Sholat sunnah minta tolong yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini diceritakan oleh Sayyidina Ali. Begitu Sayyidina Ali datang mau laporan, ya Rasulullah, Rasulullah lagi sujud. Balik lagi Sayyidina Ali lihat pasukannya.
Datang lagi Rasulullah masih sujud. Yang didengerin sama Sayyidina Ali, yang dibaca di dalam sujudnya Rasulullah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Maka ini menjadi sebuah hadis, diceritakan. Maka saya mengambil satu judul dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena dengan sholat ini bisa melepaskan kesusahan, maka nama sholatnya sholat minta tolong, sesuai dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisobri wassalah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sholat. Sholat apa? Sholat minta tolong. Caranya dilakukan oleh Rasulullah. Wujud 5.000 malaikat turun langsung. Habis itu tentara kafir Quraisy, dibantai yang malaikat. Ini kagak kelihatan malaikat. Begitu umat Islam mana, shoot, jebuk. Yang meninggal 100. Yang kena atu yang mati 100. Padahal disentil doang malaikat. Cetok. Nah malaikat yang nyentil 100 mati. Panah lagi 200 mati. Akhirnya 3.000 orang mati semua kafir Quraisy. Tuh hebatnya Rasulullah, Pak. Sholat. Makanya diturunkannya Isra dan Mi'raj. Masih banyak sebetulnya. Isra dan Mi'raj ini luar biasa deh. Amalan-amalannya apa? Gak muat deh semalaman kita bahas. Cukup lah, udah selesai. Udah diperingatin. Ya, kita nggak boleh jolim dengan waktu. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, udah terang-benderang berarti. Nah kalau udah terang, coba lakuin. Kalau masih gagap, masih bingung, telepon atau WA. Ustaz, jalan seperti apa nih? Insya Allah saya jawab. Ya, karena satu yang saya inginkan adalah kita semuanya terlepas dari berbagai macam beban hidup ini, sehingga ibadah kita tenang. Mohon maaf Pak ya, kita megang 1 juta malam ini. Sholat subuh enak gak? Jam 4 udah bangun. Kenapa ya? Besok hari Sabtu mau jalan-jalan megang duit 1 juta. Jam 4 udah bangun. Biasa jam 6. Karena udah megang duit, sholat khusyuk. Allah, berat banget nih, 1 juta. Coba kalau kita dikejar-kejar utang, pusing harus ngelunasin, mukanya hancur, jelimet, sholat juga ngasal. Tuh enaknya kalau orang nggak punya beban. Biarin Allah dan Rasulnya yang megang beban kita. Dia kan pemimpin kita. Masa kita yang nanggung beban? Kita punya pemimpin. Apa gunanya pemimpin? Laporin beban-beban kita sama Nabi. Ya Rasulullah, tolong doain saya nih ke Allah dong. Saya lagi susah nih, nggak punya duit nih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selesai 5.000, laporin. Ya Rasulullah, saya lagi susah nih, nggak punya duit nih. Beras habis, sampai ke sasa-sasa habis. Besok saya mau makan apa nih ya Nabi? Nabi ngomong nanti sama Allah. Ya Allah, ini Fulan bin Fulan ngomong sama saya nih kagak punya sasa, kagak punya beras. Dikirim sama Allah langsung. Udah saya buktiin Pak. Sholat subuh saya ngomong, ya Rasulullah, saya nggak punya beras. Buat besok saya masak. Jam 6 selesai saya sholat, bunyi HP saya. Ustadz Yusuf, Pak Hendar namanya RT 9. Kenapa Pak? Tolong ambil nih beras dari Jokowi. Berapa Pak? 25 kilo. Coba. Selesai ngadu sama Nabi. Hari itu juga, karena cuma hari itu kita butuh. Udah semua saya buktiin Pak, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah, ya rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassira kulli asir,
Allahumma ya muyassira kull asir fataysir alaika yasir hajatuna ilaika kasir. Allahumma baligh maqasidana, Allahumma baligh maqasidana, Allahumma baligh maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.